Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Ya, saya ingin membahas hal yang sangat penting. Jadi saya akan terus mengungkapkan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian karena ini sangat berpengaruh terhadap iman kita. Iman Kristiani kita itu ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ada dua kata ya. Dua kata yang pertama itu membatalkan Torah atau pakai bahasa Yunaninya katargesas atau katargeo ya, dan satu lagi menggenapi Torah yang disebut dengan plero atau plerosai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ini penting sekali untuk kita pahami betul? Karena kalau kita melihat teksnya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20 ya. Nah, ini kan memang jelas di sana dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya tetapi untuk menggenapinya gitu ya. Nah, kalau bahasa Yunaninya pakai bahasa begini ya. Me nomeante oti eldon katalosai ton nomon entos profetas ouk eldon katalusai ala plerosai. Nah, jadi ada kata tadi katargesos dan plerosai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalau kita melihat artinya dari kata-kata ini, sebenarnya yang dibatalkan itu bukan Torah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat di Efesus 2 ya, coba kita melihat di Efesus 2 karena Efesus 2 ini yang sering salah pahami ya. Nah, saya pakai bahasa Inggrisnya yang versi CGB ya, dari ayat 14-nya. For he himself is our shalom. He has made us both one and has broken down the Mekitzah which divided us. Ayat 15. By destroying in his own body the enmity occasioned by the Torah with its command set forth in the form of ordinance. He did this in order to create in union with himself from the two group in single new one man. Nah, jadi dengan melenyapkan perseteruannya, yaitu tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi yang dirobohkan itu adalah tembok pemisah, yaitu perseteruan antara dua entitas ini. Yang satu, kalau saya jelaskan bahwa yang satu ini adalah permusuhan atau kebencian atau tembok pemisah antara Jewish dan non-Jewish. Ya, sementara Jewish bangga, oh saya umat pilihan Tuhan, saya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang pemegang perjanjian. Sedangkan yang di sebelah sana adalah Gentile. Nah, Gentile punya kebanggaan sendiri ya, kebanggaan sendiri karena orang Yunani itu menganggap uber alles ya, kami all above, jadi mengatasi semua termasuk budaya dan bahasa dan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di sana waktu itu adalah ini. Jadi ini kuat sekali dipegang, masing-masing punya kebanggaan, masing-masing punya arogansi. Nah, dengan matinya Yesua di kayu salib, dia sudah merobohkan tembok pemisah itu. Ya, jadi tidak ada lagi Jewish dan tidak lagi Gentile, tapi Jew and Gentile hand in hand. Ya. Bergandengan tangan.
artinya ada dalam kesatuan oleh karena Yesua telah mati merobohkan. Jadi bukan Yesua itu dengan matinya Yesua membatalkan Torah katanya. Nah, ini narasinya kan sangat tidak cocok dengan konteks yang ada di sana di waktu itu. Nah, jadi dengan matinya itu dikatakan itu sudah selesai. Nah, selesai apa? Itu penebusan, artinya merobohkan temboknya pemisahnya itu, bukan Torah. Nah, kalau dikatakan membatalkan Torah itu nggak cocok. Sedangkan Yesus sendiri kan ayat Matius 5 ayat 17 itu, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Torah. Aku tidak meniadakan atau membatalkan, tetapi aku menggenapinya. Ya, menggenapi pakai kata plero tadi ya, plerosai. Sedangkan katargesos atau katargeo itu menghancurkan atau merobohkan. Nah, sekarang kita lihat di situ apa sebenarnya tembok pemisah atau mekitsa ini. Ya, tembok perseteruan ini apa? Tembok pemisah itu adalah perseteruan. Dalam hal apa? Kok disanggutkan dengan Torah gitu loh. Nah, ternyata Torah itu bukan yang dimaksud oleh Rabbi Shaul ketika dia menulis nomos di situ. Dia pemakai kata adalah ergonomos, pekerjaan Torah, atau posisinya itu huponomos, ada di bawah Torah. Nah, itu paling tepat gitu, ada di bawah Torah. Artinya hidup bukan karena Torahnya itu sendiri, tapi halakahnya atau aturan rabbinik yang memasang pagar pemisah, yaitu ada ayatnya di dalam Kisah Rasul itu katakan, kamu tahu betapa kerasnya larangan orang Yahudi bergaul dengan non Yahudi ya. Nah, itu terjadi sebenarnya, ini tembok pemisah itu ya. Jadi dilarang makan sehidangan. Ini aplikasinya, makan sehidangan dengan non-Yahudi. Sekalipun bawa makanan sendiri ya dari rumah, dan itu dijaga oleh bujangnya ya supaya tidak tercemar, tidak terkontaminasi gitu ya. Tetapi ketika itu dimakan di rumah orang non-Jewish, itu mereka menganggap tadi keangkuhannya ini bahwa makanan itu jadi tame, yang tadinya makanannya tahor, kalau dimakan di rumah orang non-Yahudi, jadi makanan itu menjadi tame, jadi unclean, bukan najis ya, bukan haram ya. Nah, artinya seperti itu. Lalu bagaimana? Ya akhirnya orang nggak masuk ke rumah orang Yahudi, non-Yahudi dong, ya kan? Karena makanan itu. Oke deh, kalau begitu tidak makan sehidangan. Tapi masih sering dilakukan oleh mereka karena ada proses asimilasi ya antara Jewish dan non-Jewish itu, baik itu urusan bisnis atau urusan ya asimilasi, ada perkawinan brotherhood ya. Nah, itu mereka masih tetap bisa ketemu untuk mereka ya. Lalu buat lagi pagar yang kedua, dilarang masuk ke rumah orang Yahudi, non Yahudi, sekalipun tidak makan ya, tidak makan sehidangan, tapi masuk pun ke rumahnya itu bertandang, bertamu pun tidak boleh. Nah, inilah perseteruan itu yang dihancurkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Ini Bapak Ibu Saudara, bukan itu dalil pembatalan Torah ya, atau dibuat masa berlakunya Torah sudah selesai ketika Yesus mati di kayu salib gitu ya, lalu udah Torah nggak berlaku lagi. Nah, ini pemahaman yang sangat, saya katakan sangat jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sebenarnya bukan seperti itu maksud dari tulisan para rasul itu, baik Mattityahu menulis itu maupun Rabbi Shaul yang menegaskan secara aplikatif bahwa sebenarnya yang dirobohkan itu
bukan Torah tetapi tembok pemisah atau yang disebut dengan Mekitsa itu, yaitu perseteruan. Jadi tidak ada lagi perseteruan aku orang Yahudi, kamu orang Yunani, orang Skit, orang barbar, tidak lagi. Tetapi satu di dalam Yesua. Jadi dua itu sudah menjadi satu oleh karena kematian Yesua. Nah, ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Dan ini pemikiran yang bukan yang saya sampaikan ini, pemikiran itu sudah kuat sekali ada di dunia kekristenan. Jadi kan betapa berbahayanya Bapak Ibu sekalian kalau Torah itu dibatalkan. Sebab Yesus sendiri tidak satu iota pun, ya, dia batalkan satu iota pun dia tidak batalkan. Apalagi ini kalau dikatakan sudah dibatalkan, wah ini kan berat ini Bapak. Ini berat ini, ya, nekat yang nyata katanya ya, kata kawan saya itu. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting untuk di rekonstruksi, rekonsepsi, ya, di konstruksi ulang pemikiran ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini tidak cocok dengan kitab suci. Nah, yang sebenarnya ton and tolon on and dogmasin. Ya. Nah, dogmasin ini apakah kita akan berpegang kepada dogma? Ya. Kepada dogma yang jelas-jelas berlawanan dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa manusia Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Salah siapa? Ya kan? Ya bukan salah siapa. Tidak lagi bisa menyalahkan bapak-bapak gereja yang memulai paham pemikiran itu. Tetapi biarlah semua itu dirobohkan. Udah nggak usah dibangkit lagi, nggak usah dipikir lagi. Tapi kita tahu yang sebenarnya ya sudah kita terima firman itu apa adanya sesuai dengan ilham dari Ruach Kodes yang membuat tangan Rabi Shaul menulis surat-suratnya, surat pastoralnya ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi. Jadi bukan Torah yang dimaksud itu. Jadi pemisah, yaitu perseteruan itu yang tadi ada 2 pagar, dilarang makan sehidangan, ya kan? Terus dilarang masuk ke rumah orang Yahudi walaupun nggak makan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang kita tahu bahwa rupanya ini yang dimaksud oleh Rabi Shaul atau Rasul Paulus itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Rasul Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesua. Sama sekali tidak bertentangan. Bahkan dia berani declare bahwa saya pengikut Yesus atau saya imitate, ya, mengimitate, dari kata memetes itu mengimitate. Bayangin kalau mengimitasi itu apa bedanya? Nggak bisa dibedakan antara misal kita lihat onderdil yang genuine, ya, original, dan yang KW atau yang imitasi. Kita yang nggak ngerti mana ini yang asli dan mana yang KW, yang apalagi yang palsu gitu, yang tiruan ya. Kita nggak tahu. Kalau kita ahlinya baru kita akan tahu. Dia lihat saja udah tahu. Ya. Kalau ahli kertas itu Pak Sures itu dia pegang kertas saja dia udah tahu kertas ini gitu. Nah, itu karena ahlinya. Nah, kita belum sampai kepada itu. Tapi saya kasih tahu rahasia ini Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita ada dalam kebenaran itu. Ya. Selamat malam, Laila Tauf. Shalom.